Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ovilia Sabrina Syahputri, NIM 258. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu Risk Assessment 1. Phases of an audit. Ada 3 tahap di phases of an audit ini. Yang pertama, risk assessment phase. Yang kedua, risk response phase. Yang ketiga, concluding and reporting on an audit. Yang pertama, tahap penilaian resiko. Perencanaan audit atas laporan keuangan mengharuskan auditor merencanakan audit mereka dengan menilai risiko untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Risiko audit adalah saat auditor mengungkapkan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji material. Elemen tahap penilaian risiko audit awal adalah dimulai dengan memahami klien, lalu mengidentifikasi pihak yang berkaitan dengan klien, lalu meninjau risiko penipuan, lalu meninjau risiko keprihatinan, lalu mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dengan cara memahami entitas dan lingkungannya, lalu memahami kontrol internal perusahaannya. Saat memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien mereka, auditor akan mempertimbangkan dampak teknologi informasi mereka. Selama fase penilaian risiko, auditor juga akan mempertimbangkan kecukupan klien mereka melalui prosedur penutupan. Di tahap kedua ada tahap respon risiko. Tahap respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Jika auditor berencana mengandalkan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan pengujian kontrol dengan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci saldo dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor saat menentukan apakah laporan keuangan tersebut menurut mereka benar dan wajar. Yang ketiga, tahap menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan menghasilkan pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi klien, dan kesimpulannya ditarik saat menguji kondisi. Pada tahap audit, auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuannya untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material, apa karena sifat bisnis klien, atau industri tempat klien beroperasi, atau tingkat persaingan dalam industri itu. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor akan membagi menjadi beberapa tingkat, yaitu entity level, industry level, and economy level. Yang pertama, tingkat entitas. Penting bagi auditor untuk mendapatkan pengetahuan rinci tentang klien mereka. Pengetahuan tentang entitas tersebut diperoleh melalui wawancara dengan personel klien. Auditor akan menanyakan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh auditor ketika memperoleh pemahaman tentang klien mereka. Yang pertama, pelanggan utama. Pelanggan utama diidentifikasi sebagai Pelanggan utama diidentifikasi sehingga auditor dapat mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut memiliki barang reputasi, berhubungan baik dengan klien, dan kemungkinan besar untuk membayar klien tepat waktu. Pelanggan yang tidak puas dapat menahan pembayaran, yang mempengaruhi penyisihan piutang tak tertagih dan arus kas klien.
atau memutuskan untuk tidak membeli dari klien di masa depan yang dapat mempengaruhi asumsi kelangsungan usaha. Jika klien hanya memiliki satu atau beberapa pelanggan, risiko akan meningkat. Auditor juga mempertimbangkan ketentuan kontrak jangka panjang antara klien mereka dan pelanggan klien mereka. Yang kedua, pemasok utama. Pemasok utama diidentifikasi untuk menentukan apakah mereka memiliki reputasi dan memasok barang berkualitas tepat waktu. Pertimbangan diberikan apakah barang dalam jumlah yang signifikan dikembalikan ke pemasok sebagai salah satu ketentuan kontrak dengan pemasok dan ketentuan pembayaran kepada pemasok. Auditor menilai apakah klien membayar pemasoknya tepat waktu. Jika klien mengalami masalah dalam membayarnya, mungkin pemasok mengalami masalah dalam mencari barang, karena pemasok mungkin menolak untuk bertransaksi dengan perusahaan itu karena tidak membayar tepat waktu. Yang ketiga, importir atau eksportir barang. Identifikasi apakah klien adalah importir atau eksportir barang. Jika klien berdagang secara internasional, auditor harus mempertimbangkan stabilitas negara klien berdagang dengan stabilitas rasio arus asing klien. Yang kedua, tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya, di tingkat persaingan di industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah. Pertimbangan lain adalah tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang dipasok oleh perusahaan. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor akan membagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat persaingan di industri klien. Semakin kompetitif industri klien, semakin banyak tekanan pada keuntungan klien. Masalah utama bagi auditor adalah posisi klien mereka di antara para pesaingnya dan kemampuannya untuk menahan penurunan ekonomi. Yang kedua, reputasi klien. Auditor juga mempertimbangkan reputasi klien mereka relatif terhadap perusahaan lain di industri yang sama. Jika klien memiliki reputasi yang buruk, pelanggan dan pemasok dapat mengalihkan bisnis mereka ke perusahaan pesaing, yang bisa mengancam keuntungan klien mereka. Auditor dapat menilai reputasi klien mereka dengan membaca artikel di pers dan publikasi industri. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Pertimbangan diberikan pada tingkat dukungan pemerintah untuk industri klien. Masalah ini penting jika industri menghadapi persaingan yang signifikan secara internasional atau industri tersebut baru dan membutuhkan waktu untuk menjadi mapan. Dukungan terkadang diberikan kepada industri yang memproduksi barang yang sesuai kebijakan pemerintah. Contohnya seperti produsen tangki air, pemanas matahari, dan keran aliran rendah. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi sebuah perusahaan. Auditor prihatin dengan kerentanan klien mereka terhadap perubahan ini dan kemampuannya menahan tekanan ekonomi. Selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik atau lebih baik daripada perusahaan. Saat melakukan audit di lingkungan ini, lebih banyak fokus diberikan pada risiko pernyataan pendapatan yang berlebihan dan pernyataan yang terlalu rendah biaya. Selama krisis ekonomi, perusahaan mungkin memutuskan untuk mandi. Ini berarti bahwa kompetitor mungkin sengaja mengecilkan keuntungan. Manfaat mandi adalah memberikan dasar yang rendah untuk mendemonstrasikan peningkatan hasil di tahun berikutnya. Saat melakukan audit di mana perekonomian berada di tahap resesi dan klien mungkin tergoda untuk mandi, lebih banyak fokus diberikan pada risiko meremehkan pendapatan dan beban berlebihan. Fraud risk. Saat menilai risiko kecurangan,
auditor menggunakan sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Auditor dapat menggunakan bendera merah untuk mengingatkan mereka tentang kemungkinan kecurangan yang telah terjadi. Bendera merah meliputi pergantian karyawan kunci yang tinggi, personel keuangan utama yang menolak mengambil cuti, atau manajemen yang terlalu dominan. Ini adalah tanggung jawab auditor untuk menilai risiko kecurangan dan efektivitas upaya klien untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan melalui sistem pengendalian internalnya. Saat menilai risiko kecurangan, auditor dapat mempertimbangkan 3 hal. First, incentives and pressure to commit a fraud. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya melakukan kecurangan. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan yaitu klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, dan keuntungan jatuh. Second, opportunities to perpetrate a fraud. Setelah mengidentifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya kecurangan yaitu akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, serta jurnal penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun. Third, attitudes and rationalization to justify a fraud. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan kecurangan yaitu nada suara yang buruk di puncak. Penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, dan fokus yang berlebihan. Selama setiap fase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan klien akan tetap bertahan. Konsep going concern diperkenalkan di sini. Going concern risk indicators. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah kelangsungan usaha mereka itu valid. Ada sejumlah indikator yang menimbulkan keraguan asumsi kelangsungan usaha. Indikatornya yaitu rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, dan kerugian yang berkepanjangan. Jika auditor mengidentifikasi faktor risiko yang mengindikasikan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, mereka akan melakukan prosedur untuk mengumpulkan bukti mengenai setiap faktor risiko, yaitu mengidentifikasi penilaian arus kas, penilaian item pendapatan dan beban, penilaian laporan keuangan interim, dan review kontrak hutang. Going concern risk mitigating factors. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Faktor-faktor itu adalah surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, dan kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk membimbing dan mengontrol perusahaan. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti agar bisa meningkatkan struktur perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Prinsip-prinsip itu adalah letakkan dasar yang kokoh untuk manajemen dan pengawasan, bertindak secara etis dan bertanggung jawab, jaga integritas dalam pelaporan perusahaan, hormati hak-hak pemegang keamanan, dan yang terakhir, kenali dan kelola risiko. Saat memperoleh pemahaman tentang klien terdaftar, auditor akan mempertimbangkan kepatuhan klien mereka dengan prinsip-prinsip itu. Klien yang tidak menganggap serius kewajiban tata kelola perusahaannya, mungkin tidak menganggap serius juga kewajibannya untuk menyusun laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar. Sedangkan auditor sangat memperhatikan prinsip menjaga integritas dalam pelaporan keuangan. Information Technology. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi oleh klien yang terkait dengan teknologi informasi atau biasa disingkat TI. TI adalah bagian dari sebagian besar program akuntansi perusahaan yang meliputi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Risiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak dan data, kesalahan dalam program, kurangnya cadangan, dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika tidak cukup keamanan atau prosedur pelindungan kata sandi yang buruk. Kesalahan dalam pemrograman komputer dapat terjadi jika program tidak diuji secara menyeluruh. Itu penting untuk program baru dan perubahan program diuji secara ekstensif sebelum dioperasikan. Kesalahan juga dapat terjadi jika kesalahan dibuat saat menulis program atau jika program sengaja diubah. Program baru dapat dibeli langsung dari penyedia perangkat lunak atau dikembangkan secara internal oleh staf klien perusahaan. Closing procedures. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Pendapatan dan pos pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang berhubungan dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan. Akrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus mencerminkan potensi secara akurat dan lengkap kewajiban masa depan perusahaan. Tanggung jawab auditor adalah untuk memastikan bahwa klien mereka telah menerapkan prosedur penutupannya dengan tepat. Auditor dapat memeriksa laporan keuangan bulanan untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien saat menyiapkan laporan tersebut. Ada sejumlah cara auditor dapat menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Klien yang melapor setiap bulan lebih cenderung memiliki prosedur penutupan yang baik daripada klien yang hanya melaporkan setiap tahun. Seorang auditor akan memeriksa keakuratan perhitungan akrual di setiap akhir tahun. Sekian penjelasan saya tentang bab 3 ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.